Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam budaya. Kembali lagi bersama tim ekspedisi Pusaka Nusantara ya. Sudah lama sekali kita vakum di dunia permistisan ya Bro, karena mungkin kesibukan masing-masing. Iya, Cuma karena kebetulan juga malam ini tuh malam yang istimewa, masih 10 ya Pak ya, 10 hari Pak ya. Nah ini malam 10 nih. Malam 10 di bulan yang istimewa, di bulan Asyura atau bulan Suro ya Pak ya. Kebetulan juga di malam ini teman-teman ekspedisi Pusaka Nusantara kita berkumpul di kediamannya Pak Purwaji. Ada ritual yang memang selalu dilakukan di setiap bulan ini, dan kebetulan Pak Purwaji ngendikan ada di tanggal yang bagus di malam ini, malam 10 ya Pak. Malam 10 Suro kita ada jamasan. Ya. Tapi mungkin untuk malam ini kita nggak terlalu detail membahas jamasan ya Pak Bro ya, karena ya dulu pernah membahas jamasan, betul. Khusus untuk di pembahasan kali ini sebenarnya ada banyak hal di pikiran saya yang pengen saya tanyakan Pak Bro. Tapi kayaknya panjang kan ya Pak ya? Ngantuk. Udah jam hampir jam 10 malam juga. Ya. Jadi ini masih terlihat barang-barang yang barusan aja dijamas oleh Pak Pur. Ada juga sebelah sana ada beberapa tosan aji ya Pak, yang habis dijamas. Prosesi jamasan mungkin teman-teman bisa lihat di video yang lalu. Untuk malam ini Pak Pur ada pembahasan yang unik yang pengen saya dan teman-teman itu pengen belajar dari Pak Pur. Yang paling rame di media sosial itu ada istilah tulang wangi Pak Pur. Tulang wangi. Jadi yang pernah saya baca di beberapa media sosial itu banyak yang membahas tulang wangi, khususnya bertepatan dengan bulan Suro. Banyak yang bilang, banyak yang berbagi atau sharing di media sosial itu orang-orang dengan metu atau weton yang dikaitkan dengan tulang wangi itu kenapa selalu bukan bermasalah, tapi selalu berbenturan dengan bulan Suro itu sendiri. Ada yang bilang dia kalau mau masuk bulan Suro udah mulai sakit-sakitan, tulangnya merasa sakit linu-linu, terus mereka yang mungkin kebetulan juga punya kelebihan atau lebih peka seperti kayak dibuka biak gitu. Tapi sebelum ke arah sana, kalau kembali lagi ini versi Pak Pur dan EPN ya Pak ya. Sebelum ke arah lebih jauh, menurut Pak Pur pribadi, tulang wangi sesuai apa yang pengetahuannya Pak Pur itu sebenarnya apa? Ya Mas, tulang wangi itu sebenarnya penyebutan baru Mas ya. Oh baru, karena dulu saya belum pernah mendengar kata-kata tulang wangi. Cuma yang dari yang Mas Firman tadi diomongke, kalau Suro selalu merasa berbenturan atau merasa dibuka kebiak atau merasa badannya sakit-sakit atau tulangnya sakit-sakit, mungkin itu berkaitan dengan hal spiritual juga kemungkinan Mas ya. Karena penyebutan tulang wangi itu mungkin baru baru-baru era sekarang ini.
Aja kok ndelok tanganku tambah sing pene akemu ndelok wae. Itu akik kayak tangan segini wah. Ya kembali ke tulang wangi itu mungkin istilah Mas ya, istilah yang kemungkinan yang punya tulang wangi itu dia kepekaannya itu sangat tinggi. Jadi dia menjadi magnet yang sangat besar bagi bangsa-bangsa seperti itu atau dimensi sebelah. Tulang wangi itu menurut saya penyebutan karena wangi itu kan membuat orang akhirnya suka. Tapi dalam hal ini bukan orang Mas ya. Dalam hal ini sesuatu yang lain dia menyukai yang punya si embu tulang wangi itu tadi. Menurut saya seperti itu. Kenapa setiap bulan Suro merasa badannya lemas atau tulangnya sakit-sakit atau bahkan mungkin seperti dibuka biak seperti itu, mungkin berbenturan dengan energi yang sebelah karena dia menjadi magnet yang sangat besar, itu menarik energi yang sebelah itu untuk mendekat si tulang wangi itu. Kalau dia belum ada kesiapan, belum ada pelajaran untuk menangkap, untuk beradaptasi dengan frekuensi yang lebih besar, mungkin akan mengefek ke badan si yang punya si embu tulang wangi itu tadi. Kemungkinan seperti itu. Kalau yang akhirnya dibuka biak gitu kan, tadi kan ada yang kasus yang dibuka biak. Itu mungkin dulu sudah, meskipun cuma sedikit atau seberapa besar dia sudah mempelajari hal-hal semacam itu. Jadi pas Suro itu, karena Suro itu kalau orang Jawa itu adalah bulan yang sangat sakral dan sangat bersinggungan dengan dimensi sebelah, dengan bangsa-bangsa selain manusia, maka itu bisa terbuka karena terkonek dengan frekuensi atau energi yang sangat besar tadi. Menurut saya seperti itu. Jadi si tulang wangi itu adalah penyebutan orang yang mempunyai kepekaan yang sangat lebih. Wangi itu kalau kita bahas secara artian pemenggalan ya Pak, apakah wangi itu diartikan badannya harum atau seperti apa Pak? Ya, itu penyebutan kita supaya mudah untuk memberikan label si tulang wangi yang punya magnet besar itu. Kenapa wangi? Seperti kita misalnya jenengan wangi kan saya juga seneng, teman-teman kan juga seneng. Nah misalnya sampai ora wangi, ora adus 3 dino apa 5 dino kan rada adoh Mas. Nah, mungkin itu biar gampang untuk penyebutan Mas. Oh gitu. Berarti memang ada ciri-ciri tertentu. Kalau tadi kan jenengan bilang kalau tulang wangi itu berdasarkan neton ya Mas ya. Iya. Kalau menurut saya enggak. Bisa saja seorang yang kelahiran, karena di sini hari Palang itu antara Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Itu belum tentu orang Selasa Kliwon juga punya tulang wangi atau Jumat Kliwon punya tulang wangi. Itu tergantung alam mau menganugerahkan atau leluhur mau menganugerahkan si tulang wangi itu ke siapa, itu bukan hak yang punya itu. Bukan hak dia tidak, jenengan misalnya bukan tulang wangi, aku ben jadi tulang wangi, nggak bisa. Paling misalnya ya langsung piye carane diparfumi kabeh jadi wangi. Tulang wangi. Tapi kan bukan tulang wangi itu, tulang parfum. Ya. Menurut saya seperti itu. Ada ciri-ciri khusus tulang wangi itu, karena dari proses dia lahir dan besar itu dari alam gitu. Pasti ada ciri-ciri khusus, mungkin dia mengalami kecelakaan atau mungkin mengalami dia pas buat mainan terluka jarinya, saya yakin itu ada ciri-ciri khususnya Mas. Oke, berarti bukan berarti ini melabeli sejarah baru atau melabeli berita baru ya Pak. Berarti bisa dibilang juga tulang wangi yang beredar di sosial media, tulang wangi itu wetonya Senin Wage bla 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 bla, ternyata nggak melulu soal itu ya Pak ya? Menurut saya enggak. Menurut setiap orang kan punya punya pendapat sendiri-sendiri. Tapi apakah kalau saya kasih umpan lambung lagi, apakah setiap orang indigo itu pasti tulang wangi? Belum tentu Mas. Belum tentu juga. Belum tentu, karena tingkat
indigo, kepekaan seorang indigo itu juga tidak sama, Mas. Beda. Juga style setiap indigo, dia punya kepekaan di mana itu juga tidak sama, Mas. Kalau menurut saya tulang wangi itu yang khusus mereka ada dari makhluk-makhluk yang lain atau dimensi lain itu sangat suka. Oh iya iya. Seorang indigo kan belum tentu seperti itu. Bisa juga seorang indigo bisa tahu masa depan, tapi belum tentu dia peka terhadap hal seperti itu. Kalau tulang wangi itu hal semacam itu atau makhluk-makhluk selain kita, itu dia suka. Kalau tulang wangi sendiri menurut Pak Pur, setelah ada beberapa penjelasan, ini membuka wawasan baru untuk saya pribadi dan mungkin teman-teman kerabat Nusantara. Kembali lagi untuk tulang wangi, Pak Pur. Apakah mereka yang terlabeli tulang wangi dan mungkin tulang wanginya yang benar-benar khusus gitu, Pak Pur, itu untuk mereka-mereka ini apakah pasti terlabeli juga dibekali dengan kemampuan spiritual khusus juga, atau enggak tentu? Belum tentu, Mas. Belum tentu. Sebetulnya pengetahuan tentang spiritual itu tergantung yang memiliki keinginan, Mas. Ada seorang yang punya bakat spiritual tinggi, dia berbakat, tapi dia tidak mengolah, itu akhirnya cuma stagnan, Mas. Seperti tulang wangi. Banyak mungkin dari orang-orang yang punya label tulang wangi, tapi dia tidak tahu, Mas. Oh. Kalau antara tulang wangi dan indigo, kita berbicaranya kalau dua hal ini kita membedakannya dari segi apa, Pak? Kalau indigo itu dia tahu kalau dia itu memiliki sesuatu. Yeah. Dia mungkin tahu kenapa aku seperti ini, kenapa aku seperti ini. Kalau tulang wangi belum tentu. Karena dia juga belum tentu belum tentu indigo. Belum tentu menyadari kalau dia punya kelebihan. Punya kelebihan. Oke, Pak Pur. Tapi memang satu hal persepsi di masyarakat itu berbeda-beda ya, mengenai apalagi soal tulang wangi yang jarang. Mungkin lebih familiar indigo ya daripada tulang wangi. Mungkin dia kalau tulang wangi karena mungkin bahasa era sekarang ya, Pak ya. Antara indigo sama tulang wangi itu penyebutannya duluan indigo. Duluan indigo. Oh, berarti ini memang baru. Ya, memang baru. Indigo itu kan sebenarnya lebih seperti yang pernah kita bahas, itu kan sudah ada di era perang dunia kalau misalnya, Pak. Malah justru mereka terlabeli indigo itu justru kayak jadi diasingkan karena kayak dikira penyihir dan karena kalau bergeser ke era sekarang kan indigo lebih ke arah malah justru dia show up atau tampil kan, Pak. Iya. Cekodam dan lain-lain itu kan, Pak. Lah mungkin ke depannya nanti tulang wangi juga akan bisa ya. Seperti itu. Karena akhirnya jadi, nah kalau hal-hal seperti ini terus-terusan terjadi, itu bahasanya mengacaukan kamu, Pak, kayak gitu, Pak. Mengacaukan dalam hal apa, Mas? Dalam hal di dunia spiritual. Masa kalau banyak hal banyak macam ini. Iya, banyak macam. Sebetulnya nggak mengacaukan sih, Mas. Sebetulnya nggak mengacaukan. Cuma nanti akhirnya banyak sekali akar aliran, Mas. Oh iya, betul. Oh ini indigo, ini tulang wangi, ini banyak sekali. Tapi pada dasarnya spiritual itu ya cuma menurut saya, Mas ya, menurut saya spiritual itu tidak terus dikaitkan dengan hal yang mistis, itu tidak seperti itu. Memang dari efek dari spiritual itu kita bisa mengetahui hal-hal mistis karena kita selalu mengolah rasa. Tapi spiritual menurut saya lebih ke penyadaran antara diri kita, hati kita dengan alam, dengan Gusti, seperti itu. Oke, Pak Pur. Kalau kita kembalikan lagi ke bulan Suro, mungkin kita sama ratakan atau apa ya, biasanya kita coba satu persepsikan dulu antara indigo dan tulang wangi. Mungkin orang-orang khusus ngoten nggih, Pak Pur. Orang-orang ini kalau misalkan di bulan Suro itu tadi kan Pak Pur sempat menyinggung ada mungkin kalau misalkan orang yang punya kelebihan, ada mungkin kayak apa ya, sudah terlabeli dari leluhur, ngoten nggih, Pak Pur. Nah, apakah di bulan Suro seperti ini
itu lebih membuka koneksi ke leluhur untuk orang-orang khusus ini? Bukan orang-orang khusus, itu semuanya aja. Semuanya, Mas, ya, semuanya. Karena kita punya budaya, akhirnya kita mengikut arahan dari budaya. Kalau bulan ini adalah bulan yang sangat wingit, bulan di saat kita harus sangat dekat dengan Gusti, di saat kita harus benar-benar bermunajat atau benar-benar evaluasi, itu diikrarkan ke bulan Suro ini karena perhitungan dari leluhur. Jadi bukan cuma yang orang-orang tertentu yang akhirnya mampu connect dengan beliau atau connect dengan alam atau connect dengan Gusti. Semuanya punya hak yang sama. Kemungkinan kalau orang yang karena orang spiritual, orang indigo atau orang yang mungkin punya kemampuan yang lebih, itu karena dia selalu mengolah rasa, selalu menggunakan itu, akhirnya mungkin dia lebih mampu merasakan. Kalau kita khususkan ke bulan Suro lagi, kalau misalkan pastikan kalau orang kita bicara bulan Suro, pasti yang kita sepakati adalah satu wingit gitu kan Mbak, kebanyakan. Terus banyak yang bilang juga itu harinya atau bulannya makhluk halus atau dimensi sebelah yang kayak jadi hari rayanya mereka untuk keluar, untuk macam-macam. Dan sedangkan juga di dunia dimensi kita juga sama, kita juga merayakan, terus ada jamasan dan macam-macam. Fenomena-fenomena ini kalau misalkan kita tarik ke bahasa yang lebih mudah, kenapa harus di bulan Suro? Kenapa nggak di bulan lain atau mungkin waktu tertentu dipakai? Kenapa kok kayak ini Pak? Mungkin lebih mudahnya, kenapa di bulan kenapa dimensi sebelah juga tahu di bulan Suro gitu loh? Kenapa mereka menyepakati juga bulan Suro gitu? Oh, ini penjelasannya kita tarik ke belakang dulu dari sejarah, Mas. Sejarah yang kita ketahui, karena sejarah untuk kita orang Jawa, tapi kita banyak yang tidak mengenal sejarah tentang itu karena itu tidak diwariskan, karena itu dihilangkan seperti itu. Yeah. Kita dari sejarah dari Islam saja, Mas, dari Muslim saja, di bulan Suro itu kan banyak kejadian-kejadian penting. Yeah. Musa mendapat firman dari Allah itu di bulan Suro. Yunus keluar dari ikan yang besar, itu di bulan, kan banyak yang penting di situ. Sebenarnya bulan Suro itu adalah bulan peringatan karena di situ ada kejadian-kejadian yang sangat penting untuk kita peringati, untuk kita lebih lebih mendekat dengan Gusti atau mendekat dengan alam atau Gusti. Itu sudah berabad-abad lamanya, dan itu dari sejarah itulah kita akhirnya, karena kita orang berbudaya, Mas, ya, khususnya orang Jawa, khususnya orang Indonesia, kita orang berbudaya, menjadikan bulan itu adalah bulan yang sangat wingit untuk dihormati. Kenapa di Jawa itu tidak boleh misalnya mantenan atau membuat acara yang besar di bulan Suro? Karena itu bukannya itu tidak boleh karena itu setan sing gentayangan, enggak sebetulnya, Mas. Tapi tidak boleh akhirnya menjadi larangan tidak boleh itu karena kita diminta untuk sangat menghormati bulan yang sangat penting ini, Mas. Kenapa itu menjadi itu sangat penting, dan akhirnya jenengan tadi bilang kenapa dimensi lain juga menyepakati, kan seperti itu. Betul. Dimensi lain juga atau bangsa-bangsa lain, bangsa selain manusia juga menyepakati seperti itu. Karena mereka yang di dimensi lain atau yang sebangsa bukan manusia itu akan mengikuti apa yang menjadi keyakinan kita, Mas. Iya. Akan mengikuti apa yang menjadi keyakinan, karena itu telah disepakati seluruh tanah Jawa, pada khususnya seluruh tanah Jawa, dan orang Jawa menyepakati dan mempercayai bulan itu sebagai bulan yang bulan yang sakral. Akhirnya bangsa yang selain bukan manusia mengikuti, Mas. Iya. Daripada mereka membuat bulan sendiri wingit, kita tidak tahu, ya, Mas. Tidak tahu, betul.
Karena efek diyakini ya Bang ya. Diyakini, karena efek diyakini akhirnya itu terjadi, dan banyak sebetulnya cerita-cerita hal itu banyak. Apapun yang menjadi keyakinan kita, karena mereka pun ya juga tahu Mas, mereka akan dumpleng Mas. Dumpleng di situ. Misalnya satu contoh kecil saja, jenengan misalnya punya barang ini ya, jenengan benar-benar yakin kalau barang ini barang yang sangat istimewa, nanti ada kekuatan atau energi yang masuk itu Mas. Masalah menurut saya, karena setiap orang sendiri-sendiri, menurut saya ini akhirnya menjadi syirik atau bukan itu menurut konsep kita. Contohnya, contoh yang paling gampang, yang paling mudah seperti itu. Akhirnya mereka ngikut yang sudah menjadi kesepakatan dan akhirnya menjadi budaya kita. Tapi kalau karena saya rasa penasaran itu lebih ke arah ini Pak. Kenapa kalau misalkan disepakatinya itu, walaupun ini bukan kesepakatan antara dimensi kita dan dimensi kita, itu kalau sepengetahuan Pak Pur, mungkin era-era sebelum jauh, mungkin era sebelum Mataram Islam berarti mungkin itu apalah juga ada proses semacam ini Pak. Kemungkinan ada, cuma kita belum tahu. Karena itu sejarah yang hilang. Sejarah hilang, betul. Kalau sebelum era sebelum Masehi gitu ya mungkin ya. Sebetulnya kita apapun budaya yang kita lakukan sampai saat ini itu adalah penggalan-penggalan Mas. Kalau itu membuat sendiri itu susah. Membuat penggalan dan sudah bukan terkontaminasi, tapi kayak misalnya ada budaya Jawa dan itu di situ ada budaya Muslim juga, alkulturasi budaya, tapi tidak lepas dari budaya-budaya yang lalu Mas. Meskipun cuma sepenggal. Itu juga karena mungkin kayak pernah dengar cerita Kanjeng Sunan Kalijogo itu Pak ya, yang kayak alkulturasi budaya ya. Jadi tidak menghilangkan budaya Jawanya, tapi tetap dimasuki Islam secara budaya. Pak Pur, kalau misalkan saya tarik benangnya lagi untuk beberapa orang-orang yang khususnya punya kelebihan. Kalau misalkan fenomena yang mungkin Pak Pur lihat dari kacamata yang bukan orang awam, Pak Pur ya, mungkin saya mau sebutnya Pak Pur kan mungkin lebih paham apa yang nggak saya lihat atau yang orang awam lihat. Kalau misalkan di bulan Suro ini khususnya untuk orang-orang tertentu itu, apakah memang di bulan Suro itu apa yang dia miliki itu kayak misalkan memang lebih terbuka? Di bulan itu, di bulan ini, khusus di bulan ini, itu kembali ke kesepakatan Mas, karena kesepakatan itu telah diyakini, karena itu telah diyakini meskipun dilihat budaya dan itu diyakini, itu akan menjadikan sirkulasi energi spiritual juga, karena kita yang kita bahas tentang spiritual, energi spiritual juga akan lebih besar Mas, karena kesepakatan tadi. Karena energi yang lebih besar, maka yang pelaku yang spiritual yang jenengan tadi bilang itu akan lebih mudah, karena energi di sana lebih besar. Contoh di Ka'bah, boleh nih Mas? Boleh. Pak. Maksud saya mau ngarahin ke situ Pak. Di Ka'bah itu tiap setahun sekali pasti akan ada acara haji di sana. Betul. Jutaan Muslim ke sana, membuat tawaf di sana, dan itu dilakukan bertahun-tahun sejak berabad-abad lalu. Karena di sana satu keyakinan, satu ritual yang sama, itu di Ka'bah itu sangat besar energinya. Itu kalau dari sing iso ndelok sesuatu sing mungkin dari teknologi apa Mas? Mungkin dari saya pernah baca NASA. Jadi orang yang ada di stasiun luar angkasa memang pernah lihat kayak cahaya, sinar. Ya kayak sinar muncul dari tengah Ka'bah, nggak tahu kemana, tapi ada sinar ke atas. Itu kita nalar aja Mas ya.
kita nalar. Karena di sana setiap tahun ada jutaan orang yang melakukan tawaf di situ. Di saat orang melakukan perputaran, di saat kita berdoa dengan membawa energi dan frekuensi, di situ menjadi energi yang sangat besar. Napa kan nongkono wong donga kayak kabul ya, di situ banyak energi yang ke atas, Mas. Ya paham. Saya sempat keinget dulu pernah sama Pak Pur membahas tentang ini kan berarti kan energi yang tercipta dari atau termanifestasi dari keyakinan bersama. Keyakinan bersama, iya. Pernah ngobrol sama Pak Pur itu sampai ada istilah yang mungkin nggak bisa diyakini atau nggak bisa disepakati bersama karena memang ini antara keyakinan Pak Pur sendiri dan juga obrolan dengan saya pribadi dan dengan beberapa teman-teman. Saya pernah ngobrol dengan Pak Pur, bahkan manusia pun juga bisa kun fayakun ya Pak, bisa menciptakan. Jadi contoh kecil tadi, jadi apa yang diyakini bersama, dilakukan bersama, ternyata juga menciptakan sesuatu. Terutama energi, Mas. Energi. Kalau untuk kembali lagi kun fayakun manusia itu ada proses, Mas. Kun fayakun itu Gusti langsung jadi kun fayakun manusia ada proses. Proses. Apapun yang pencapaiannya sekarang pasti dulu jenengan pernah membayangkan, pasti jenengan pernah memikirkan. Iya. Itu bukti kun fayakun itu terjadi, tapi lewat proses. Kalau saya kenapa kembali lagi seperti keyakinan bersama, Mas ya, keyakinan yang tadi disusun bersama. Kenapa dalam Muslim itu sholat berjamaah itu lebih bagus karena satu keyakinan dan uang energi ini lebih gede, makanya di dalam Muslim itu kalau tidak salah di saat sholat berjamaah itu kabeh nilainya podo, Mas. Oke, kalau saya tarik ke bulan Suro lagi, Pak. Di bulan Suro itu kan memang banyak aktivitas manusia yang mungkin notabene berkepentingan di dalam hal mistis atau bab metafisika ya Pak ya. Banyak yang larungan atau banyak yang ritual macam-macam, terus datang ke tempat-tempat khusus, entah itu mata air atau pegunungan dan macam-macam. Nah, kalau saya hubungkan dengan manusia yang dengan keyakinan banyak orang bisa menciptakan, itu otomatis kan di saat misalnya nih di mata air Sanjoyo misalkan banyak orang meyakini di situ ada ini, di situ ada ini, terus masih di Senjoyo lagi semisal di lokasi ini mereka ritual di situ mempercayai macam-macam. Efek seperti itu akan mengganggu dunia dimensi sebelah atau justru itu memang dimanfaatkan untuk mereka untuk momen itu? Itu dua-duanya, Mas. Dua-duanya, Mas. Itu kembali ke kita kenapa kita gitu harus selalu belajar itu karena di situ letaknya, Mas. Kalau kita tidak punya konsep, tidak punya tujuan yang pasti, akhirnya mereka dimanfaatkan sebelah. Dan takutnya di saat ke situ kita kecapai apa yang kita inginkan bukan karena Gusti tapi karena tempat itu kan seperti itu. Berarti memang mungkin ngombe, Mas. Boleh Pak. Boleh, rokok juga boleh Pak. Biar santai Pak. Kalau ini Pak Pur, saya sempat tadi kan ada pembahasan sedikit soal Pak Pur sempat menyinggung soal energi yang terpancar dari Ka'bah, wujud energi yang tertangkap mata batin seseorang, tapi juga tertangkap teknologi. Sedangkan di era saat ini banyak unsur teknologi, bahkan sempat saya baca itu saat ini ada sekian ribu bahkan udah juta sampah-sampah atau mungkin barang-barang yang berterbangan di lintasan galaksi kita. Bahkan di lingkup bumi pun di sekitar atmosfer sudah banyak satelit dan macam-macam. Nah, kalau misalkan sebelum kita melangkah ke Suro lagi, hal-hal seperti itu kan berwujud juga frekuensi ya Pak ya, atau energi dan frekuensi kan hampir mungkin teman baik gitu, teman-teman. Hal-hal yang berwujud teknologi ini
nantinya akan berbenturan atau akan seperti apa pemandangannya Pak Pur? Ya itu kita dulu pernah membahas meskipun tidak detail ya Mas ya. Kita pernah membahas tentang kekacauan frekuensi. Teknologi spiritual ataupun teknologi frekuensi spiritual ataupun frekuensi dari teknologi buatan manusia itu nanti akan apa Mas ya, akan ada kemiripan saya maksudkan kemiripan frekuensinya akan ada kemiripan Mas. Di saat itu kemiripan itu akan terjadi kekacauan. Mungkin energi yang dari seberang bisa memanipulasi energi dari teknologi kita atau teknologi kita bisa menangkap yang seberang, dan itu akan sangat menurut saya itu akan sangat berbahaya dari energi itu, karena kita pun sebagai manusia itu tetap dilingkupi energi dan frekuensi. Kalau itu ada kekacauan dan itu masuk ke dalam diri kita pun akan kena efek dari kekacauan itu, Mas. Berarti memang pada akhirnya kemungkinan berbenturan ya Pak ya? Kemungkinan menurut saya loh Mas. Karena mungkin ini kalau boleh dibahas, Pak Pur juga pernah sharing, ternyata juga di saat meditasi itu juga ada pengaruhnya ya Pak? Ada pengaruhnya. Meditasi dan kita bisa mampu hening, mampu ke atas itu kita kan juga menggunakan sirkulasi yang ada di diri kita, akhirnya meningkat ke aura, meningkat ke frekuensi, akhirnya ke energi, dan itu bersinggungan dengan energi yang ada di sekitar kita juga. Gue gampang Mas, contohnya gampang, misalnya sampean pas semedi apa meditasi gitu ya, aku nyetel HP ini frekuensi ini kan juga gue sampean. Itu mengganggu ya gitu ya? Ganggu tuh ya. Walaupun sepele ya gitu ya? Lewat kuping sih, lewat kuping sih. Ganggu akhirnya, iya. Itu paling gampang ya? Paling gampang. Frekuensi, karena memang wujud frekuensi itu juga paling dekat kita tuju dulu ya. Iya. Kita pakai frekuensi, pakai getaran. Iya, pakai getaran. Nah, kalau saya tarik lagi ke malam surau khususnya. Yang saya penasaran itu seperti ini Pak. Di saat orang yang mungkin pelaku spiritual atau mungkin mereka yang notabene memang punya kelebihan, yang saat itu sedang melakukan ritual di satu tempat misal, tapi gambarnya kita bahas satu tempat. Ada yang di titik A, ada yang di titik B, titik C, titik D. Itu kan berarti kan macam-macam frekuensi, macam-macam getaran, dan mungkin juga bisa dibilang sesuatu atau sosok yang ada di situ juga pasti macam-macam. Kalau kita bicara ke dimensi sebelah ya, pasti macam-macam. Kalau Pak Pur memandang itu seperti apa Pak Pur? Seperti apa? Kayak dalam apanya? Frekuensinya itu kan beda-beda. Ada yang punya kepentingan ritual di sini, dalam satu tempat. Itu akan mengacaukan atau gimana? Atau memang dia perang sendiri atau gimana? Enggak Mas, di alam kita itu ya kita bicara bukan frekuensi yang teknologi dulu ya, karena ini bicara tentang doa atau tentang ritual. Di alam kita itu miliaran energi atau frekuensi itu sudah ada Mas dari dulu. Tergantung misalnya jenengan di sini melakukan ritual atau di tempat mata air yang jenengan tadi bilang, jenengan minta kesuksesan, yang ini minta naik pangkat, yang ini minta biar didekatkan jodoh. Nah, frekuensi di sini semuanya ada Mas, yang diminta itu semuanya ada. Yang sangat sulit itu menyentuh yang sama Mas. Misalnya jenengan minta kesuksesan. Untuk menyentuh dengan frekuensi kesuksesan, karena ada energi kesuksesan, semuanya frekuensi dan energi ada. Untuk menyentuh di situ yang susahnya di situ Mas. Kayak satu frekuensi gitu Pak ya? Iya, frekuensi ini sampean kui podo karo frekuensi tentang kesuksesan. Kenapa kadang ini Mas, dewe lagi meditasi tentang kesuksesan. Delalah sampai belum dibujuk. Ning makini terbersit
tentang bojo sidik ning kuwi sangat fokus mlebune nanggon bojo. Aku ndelok aku pengennya sukses kok malah entuk bojo lho. Oh berarti sukses kuwi bojo. Oh artinya ya Pak. Kebenaran kurang. Pak Pur ini agak out of the box ya. Di luar kita di luar topik sedikit, tapi masih satu tema besar juga sebenarnya. Kebetulan ini kan teman-teman EPN baru kumpul. Ya mungkin ada yang baru, ada yang lama dan lain-lain. Kalau kita bicara soal frekuensi kembali, apakah memang mungkin ini kebetulan saja atau memang ini unsur hanya pekewo dengan Pak Pur? Kita kumpul hari ini atau mungkin kita saat ini bersama itu apa memang ada unsur memang satu frekuensi atau mungkin sudah dituntun leluhur atau gimana? Ora sabet-abet nek ngono. Kabeh dihubungke frekuensi, kabeh dihubungke malah momen ya, Mas. Yang jelas kita pernah ketemu, pernah kumpul, pernah membuat karya bersama. Tetap di satu saat itu pasti ada rasa kerinduan di situ, Mas. Pasti ada kerinduan. Ya yang kita harapkan dengan kerinduan ini kita bisa mampu menciptakan yang lebih, kita mampu berasa yang lebih gitu aja. Apa dibuka frekuensi ora ketok, Mas. Tambah kacau gitu. Tapi kalau kita bicara soal teman-teman EPN Pak Pur, kan mungkin Pak Pur lebih bisa memantau progres teman-teman, karena mungkin ada yang memang seperti saya yang fokus ke media, ada yang fokus di spiritual. Kalau kita bahas mungkin di malam suro ini dari teman-teman EPN yang mungkin dari mungkin unik atau dari bab spiritual itu ada yang mungkin bisa Pak Pur sharing nggak dari teman-teman EPN yang ada di sini? Maksudnya gimana? Jadi misalkan Pak Pur mau misalkan Mas Mamang atau Mas Angga atau Mas Sabar yang notabene juga seneng, yang mau nggak mau memang seneng karena kita juga terjun di dunia spiritual kan, di malam suro ini untuk progres teman-teman di bab spiritual itu seperti apa Pak? Oh gini aja. Komentar ya. Saya kurang begitu paham maksudnya jenengan, tapi mungkin ada yang saya tangkap sedikit gini aja. Teman kita yang satu itu kan dulu kan seringnya bergudulan, Mas. Siapa Pak Pur? Inisial. Inisialnya siapa ya inisialnya? Ya itulah. Ya. Saya rada gendut loh. Itu kan bergudulan, Mas. Tentang hal spiritual, tentang hal penampakan, tentang hal itu kan bergudulan. Iya, betul, Pak. Tapi kesininya akhirnya kan dia kebuka sedikit-sedikit, Mas. Oh iya ya ternyata ada hal semacam itu. Oh iya ternyata ada hal semacam itu kan itu. Itu kan progres yang baik. Ya, karena berspiritual itu bukan untuk melihat sesuatu, tapi untuk lebih menggunakan rasa kita agar lebih peka, macam kayak hal-hal macam itu. Kayak tadi siapa Mas Firman bilang tentang tulang wangi. Jenane arep ngerti tulang wangi, lagi Mbak siapa? Asmane siapa kuwi? Mbak EPN ku asmane siapa kuwi? Nganu nah, itu kan tulang wangi. Cantik bener, inisial Mbak Cantik. Itu punya tulang wangi itu. Oh, punya tulang wangi. Tulang wangi. Memang tulang wangi gitu, Pak. Panjang tulang wangi. Oh. Berarti saya harus belajar sama Mbak ini berarti. Mbak siapa semanter lali ku jenenge aku. Aduh, saya juga lupa, Pak. Mbak Kandil. Itu. Mbak Kandil. Kandil Pak Pur maksudnya. Tapi kalau saya mau mengaitkan lagi Pak Pur, kalau mau tak kait-kaitkan terus dengan prosesnya mungkin yang lebih jelas terlihat kan kayak Mas Angga, Mas Maman atau Mas Sabar yang senang di bab spiritual itu, efek dengan kita berjamaah kumpul terus itu apakah memang itu nyetrom akhirnya? Iya Mas. Frekuensinya jadi kayak satu frekuensi gitu ya. Iya Mas. Sebetulnya belajar itu tidak harus kalau orang-orang dulu ya karena banyak waktu Mas ya. Kalau sekarang kan tidak banyak waktu. Kayak misalnya jenengan sibuk dan kerja, Mas Angga semuanya itu sibuk kerja.
Belajar untuk berspiritual itu tidak harus selalu lelaku, Mas. Tapi kumpul, sharing, kita cerita, kita diskusi itu juga belajar spiritual. Kita di situ semakin kita punya ketertarikan, semakin kita punya banyak diskusi, membaca tentang hal spiritual, membaca sejarah, di situ nanti akan terbuka. Meskipun tidak seperfect dengan orang yang melakukan lelaku. Berarti memang kalau misalkan memang khususnya untuk teman-teman yang pengen benar-benar fokus belajar spiritual ya continue ya Pak ya, memang harus itu harus terpola dengan baik. Bukan cuma di sini saat kumpul, tapi di saat kita senggang apapun kita coba konekkan, kita coba untuk selalu melatih seperti itu. Itu nanti bisa lebih peka. Satu hal Pak Pur, kita kan memang saat ini baru aja ritual jamasan ya Pak Pur ya. Secara harafiah kan jamasan memang untuk mohon dikoreksi kalau saya salah ya Pak ya. Itu kan memang satu untuk merawat benda pusaka itu sendiri, atau sanaji dan yang lainnya, mustika dan macam-macam. Itu untuk benda. Kalau jamasan itu tersendiri apa juga itu nantinya berefek ke yang menjamas atau mungkin si yang punya barang, karena memang saat ini kan ya seperti teman-teman yang di sini sih, jamasannya nih Pak Pur, kan? Apakah itu juga akan berefek ke yang punya, atau menurut Pak Pur ada artian jamasan untuk untuk seseorang itu sendiri atau enggak Pak? Iya, itu inti jamasan atau kita merawat benda pusaka itu sebetulnya pusaka kayak misalnya keris Mas ya. Keris itu sebetulnya kan makanya di situ dinamakan ageman Mas. Ageman. Keris itu bukan senjata, keris itu ageman. Nah, senjata itu bangsane pedang, golok itu senjata. Kalau keris itu lebih ke ageman. Konsepnya menurut saya itu Mas, menurut pemahaman saya, dijadikan keris dulu para empu-empu, para lenuih dulu menjadikan dia membuat mahakarya keris itu adalah untuk simbol dari diri kita Mas. Dari diri kita sendiri ya, karena memang manusia itu butuh simbol, tidak cuma kayak Islam pun butuh simbol Ka'bah, Nasrani butuh simbol cross itu butuh simbol, Hindu Buddha butuh simbol-simbol dewa-dewa, itu butuh simbol, butuh patung seperti itu. Sebetulnya simbol keris itu adalah simbol dari diri kita. Keris itu kan terbuat yang benar-benar keris yang bagus itu kan terbuat dari dua unsur bumi dan unsur luar angkasa Mas. Luar angkasanya dari meteor. Itu dijadikan satu, jadi bahan yang dari bumi sama bahan meteor itu dijadikan satu. Bumi adalah unsur yang kita tinggal di sini, dan luar angkasa dan meteor itu adalah unsur kehambaan, itu dijadikan satu Mas. Dalam satu wujud keris. Dalam satu wujud keris itu simbol diri kita Mas. Karena diri kita itu pertentangan Mas, persilangan antara bumi dan benda dari luar angkasa. Itu persilangan karena kita pun sebetulnya dihadapkan tiap hari itu dalam persilangan. Kita itu di antara Mas, di antara baik dan buruk, di antara malam dan siang, di antara bijaksana dan yang tidak bijaksana, di antara yang nerimo dan yang serakah, di antara yang buruk dan yang jelek. Kita itu hidup di antara itu. Lah keris itu sebagai simbol dari kita untuk tetap menuju dalam kehampaan. Kehampaan itu bukan sesuatu kekosongan, karena kekosongan itu pasti ada sesuatunya. Dalam lah pasti ada Allah. Itu dalam ketiadaan di situ adalah keris, itu adalah simbol sebetulnya Mas. Simbol dari diri kita. Di saat kita menjamasi keris itu rasanya kita itu jangan cuma menjamasi keris, jangan cuma menjamasi bendanya itu, tapi kita berusaha kita pun juga terjamasi dari simbol kita. Yang dalam. Berarti jeru malu pun duduk perang-perang dino itu mulai. Kasih boyo ini. Kejeron. Berarti lebih ke ini Pak Pur ya.
Pak Bos setuju nggak kalau misalkan saya menyampaikan kalimat ini, Pak? Bulan Suro itu kan lebih mengarah ke keheningan ya, Pak ya. Karena semua orang fokus di lelakunya, semua orang fokus di ritual dan macam-macamnya. Berarti justru di bulan Suro itu adalah saat di mana dunia itu hening, atau mungkin kalau kita ya kalau global mungkin dunia saat dunia itu hening, dan justru saat itulah, di saat heninglah kita bisa lebih mengenal diri sendiri dalam konsep Jamasan tadi. Jadi justru bulan Suro itu bukan lagi bulan yang menakutkan, bulan yang wingit dalam artian yang baik ya Pak. Yang baik. Lebih ke itu ya. Jadi yang harus kita hormati. Betul. Berarti justru sebenarnya bulan Suro itu ya memang itu pemaknaan masing-masing orang. Ya memang kalau kita bergeser antara era dulu dan era sekarang pasti banyak hal yang berubah ya. Tapi semoga ya mungkin dari teman-teman yang pelaku-pelaku spiritual atau mungkin melalui teman-teman EPN bisa lebih sharing seperti ini terus agar sejarah dan budaya kita juga tidak hilang. Betul. Kayak akhirnya yang kita bahas di awal seperti tulang wangi atau mungkin indigo atau mungkin orang-orang yang notabene punya kelebihan, saya rasa pendapat saya pribadi adalah mereka ini adalah kayak seseorang dengan misi-misi khusus dengan bidang masing-masing. Mungkin dengan Pak Pur dengan bidang spiritual untuk mungkin bisa sharing dengan orang, bisa mungkin pitulungan seperti itu Pak ya. Terus juga dari pengetahuan Pak Pur bisa sharing ke yang lain, mungkin dari bidang teman-teman yang lain. Itu lebih nantinya lebih mengarah ke mungkin tugas yang nggak terlihat dari Gusti Allah ya. Iya Mas, betul. Jadi ya sebenarnya kalau kita bicara Suro atau tulang wangi atau mungkin indigo banyak sekali yang akan dibahas. Tapi mungkin untuk malam ini saya rasa sih dengan beberapa hal yang terlalu lompat-lompat ke sana kemari. Cuma memang kita memang malam ini nggak terlalu fokus di satu hal sih Pak, karena memang kita pengen sharing aja yang berkaitan dengan Suro, berkaitan dengan tulang wangi, dengan kesanaji dan macam-macam. Jadi ya sedikit berbagi ya Pak Pur ya. Iya. Kalau untuk terakhir Pak Pur, untuk penutupan, karena masih banyak pengertian dari banyak orang mengenai tulang wangi atau mungkin indigo yang punya kelebihan yang kebetulan merasakan efek yang kurang baik di tubuhnya atau mungkin secara spiritual dan lain-lain atau mungkin gangguan dan macam-macam. Kalau boleh nanya pesan dari Pak Pur untuk teman-teman yang merasakan ini bagaimana Pak? Atau mungkin dia harus lebih banyak lelaku atau macam-macam? Kunci yang paling utama Mas ya, itu bukan semuanya, bukan cuma untuk yang indigo atau tulang wangi atau yang betul semuanya. Itu sebenarnya. Semuanya itu kalau kita menerima dengan ikhlas, kita nanti akan tertata sendiri Mas. Karena semua orang itu punya guru hati. Di saat kita mampu ikhlas, nanti guru hati itu akan menuntun. Untuk mencapai titik ikhlasnya itu ya kita harus selalu berusaha untuk menjadi ikhlas. Itu sangat susah karena ikhlas itu ada ilmu yang sangat tinggi Mas. Iya. Tapi setidaknya kita belajar. Selain diskusi ataupun selain banyak bertanya dengan orang-orang yang lebih pengalamannya lebih, untuk masing-masing itu adalah ikhlas menerima apa yang sudah Gusti Allah atau alam berikan ke kita semua. Kalau yang punya tulang wangi atau indigo atau punya kelebihan di hal spiritual, orang-orang semacam itu bukan orang yang nyaman Mas. Orang yang penuh pertentangan Mas. Nah, disitulah kadang banyak dari teman-teman atau dari mereka itu protes terhadap dirinya sendiri. Semakin dia protes itu semakin akan menciptakan peperangan di dalam. Karena dia sudah membawa energi atau yang kita katakan bakat itu sudah dicepake dari mungkin sudah di dalam perut. Kalau dia semakin protes akan menciptakan peperangan. Makanya
saya sedikit menyarankan ikhlas dan jalani aja. Pasti sesuatu apapun itu kalau kita sudah ikhlas pasti ada jalannya. Betul Pak Pur. Jadi mungkin yang untuk saya pribadi dan mungkin teman-teman EPN yang juga nantinya pengen fokus belajar spiritual, ya mungkin memang didasari dengan rasa ikhlas, jujur dan lain-lain untuk berproses agar mungkin karena mungkin tujuan masing-masing pasti berbeda ya Pak. Yeah. Jadi tinggal nantinya harus didasari dengan rasa ikhlas itu sendiri. Ikhlas menerima dirinya sendiri. Betul, betul Pak Pur. Nah, ini mungkin udah cukup ya pembahasannya Pak Pur ya. Kita mungkin akan sambung di lain waktu, tapi mungkin untuk ke depan saya pengen fokus membahas hal yang sedikit rumit, yang mungkin rumit untuk saya sendiri sih Pak Pur, karena dari dulu saya penasaran sekali dengan orang-orang yang notabene punya kelebihan khusus atau mungkin bisa dibilang indigo, tapi yang memang benar-benar dia punya, karena saya masih merasa kalau orang-orang ini tuh punya misi dari leluhur. Karena mungkin kan orang mungkin dia dianugerahi kelebihan dari Gusti Allah itu lantaran leluhur, mungkin dia punya misi sesuatu di dunia ini, atau mungkin dia di dunia ini dilahirkan dengan kelebihan khusus itu untuk menyelesaikan sesuatu, atau untuk menjaga bumi, atau untuk mungkin bisa dibilang menjadi penyeimbang bumi orang-orang khusus ini. Tapi mungkin itu kita bahas lain waktu karena mungkin ini jadi pembahasan yang panjang. Tadi Mas Angga ya saya Pak Pur, kalau misalkan nanti di YouTube ada yang komen pertama mau dikasih salah satu dari ini Pak Pur. Oh iya, nggak apa-apa, salah dua atau salah tiga nggak apa-apa ya, orang apa-apa. Aku ikhlas Mas. Nggak apa-apa, ikhlas ya. Mas Angga juga sudah mendasari rasa ikhlas, jadi jika nanti yang komen pertama kali di YouTube boleh milih salah satu di sini. Nah Mas Sabar malah wis aku. Oh langsung ya. Mas Angga sudah gini Pak. Oke, mungkin Kerabat Nusantara dan teman-teman EPN yang ada di sini, kita mungkin sudahi dulu apa yang kita bahas malam ini, walaupun banyak loncat ke sana kemari, tapi ini pengetahuan yang mahal menurut saya. Apa yang Pak Pur sampaikan tadi mungkin nggak ada di sejarah yang kita pelajari ya Pak ya. Beberapa mungkin nggak pernah kita jumpai di pembahasan di internet atau di mana, karena emang ini murni dari pengetahuan yang Pak Pur dapat. Aku loh Mas. Iya, itu mahal Pak menurut saya Pak. Jadi ya semoga apa yang disampaikan Pak Pur melalui EPN ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan semoga juga apa yang kita lakukan malam ini, terkhusus untuk jamaah pada malam ini, juga bisa lebih membuat kita menyadari kembali pentingnya nguri-nguri sejarah dan budaya. Ya Pak Pur ya. Pak Pur ada ya? Tambah lagi? Sudah Mas. Sudah, oke. Teman-teman, terima kasih banyak. Saya akhiri. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Jangan lupa tetap dukung selalu ekspedisi Pusaka Nusantara. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ayo komen YouTube. Monggo komen YouTube. Aku mau lagi. Aku tak komen sih ini.